Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video presentasi seminar proposal tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Yuni Ramania, NIM D1012151039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya dengan judul Studi Analisis Konsolidasi Tanah pada Area Modul 1 di Perpanjangan Runway Bandara Supadio Pontianak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Eka Priyadi dan Pak Aprianto, serta kepada dosen penguji saya, Pak Rustam Aji dan Pak Ahmad Faisal. Baik, langsung saja masuk ke presentasi saya. Pada presentasi saya kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan terdiri dari 4 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Provinsi Kalimantan Barat, terutama kota Pontianak, didominasi oleh tanah lunak yang berupa tanah sedimen aluvial dataran rendah yang pada umumnya mempunyai daya dukung yang rendah, memiliki sifat kompresibel tinggi dan permeabilitas yang rendah, dan dapat menyebabkan penurunan tanah yang besar saat terjadi pembebanan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan tanah sebelum kegiatan konstruksi dimulai untuk mencegah terjadinya settlement yang berpotensi mengganggu struktur konstruksi di masa yang akan datang. Pada proyek perpanjangan runway, teknik perbaikan tanah yang dilakukan dengan cara konsolidasi tanah. Metode konsolidasi yang konvensional, yaitu dengan menggunakan metode pembebanan dengan tanah, menyebabkan proses penurunan konsolidasi dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan konsolidasi dengan vacuum consolidation yang dikombinasikan dengan pembebanan awal preloading, didukung dengan pemasangan material PVD, PHD, pemasangan geotextile nonwoven, dan geomembran. Perbaikan tanah menggunakan metode ini dapat mempercepat proses konsolidasi dan menyebabkan berkurangnya kadar air maupun udara dari butiran tanah. Proses tersebut akan mengakibatkan penyusutan volume dan pemadatan tanah. Hasil dari akhir konsolidasi vakum yaitu terjadinya penurunan awal pada tanah untuk mencegah penurunan di masa yang akan datang. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, berapa besar penurunan tanah yang dihitung menggunakan metode observasi Ashoka dan perhitungan teoritis dengan metode Terzaghi. Yang kedua, bagaimana perbandingan antara hasil kedua metode tersebut dengan hasil monitoring lapangan menggunakan alat instrumen geoteknik, yaitu settlement plate. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara analisa dari setiap metode perhitungan penurunan tanah. Yang kedua, membandingkan hasil dari kedua metode yang digunakan dengan hasil monitoring lapangan menggunakan alat instrumen geoteknik, yaitu settlement plate. Ada 7 batasan masalah. Yang pertama, wilayah yang diamati hanya pada modul 1 pada area perpanjangan runway Bandara Supadio Pontianak sepanjang 210 meter. Yang kedua, menggunakan data sekunder berupa data tanah dasar, hasil uji laboratorium, data tanah timbunan, data hasil monitoring lapangan, dan gambar potongan melintang. Yang ketiga, hanya melakukan perhitungan penurunan tanah dengan metode teoritis dan prediksi penurunan tanah menggunakan metode observasional. Yang keempat, hasil analisa kemudian dibandingkan dengan hasil monitoring alat instrumen geoteknik di lapangan, yaitu settlement plate. Yang kelima, penelitian dilakukan pada 4 titik SP, yaitu SP 8, 9, 10, dan 11. Yang keenam, pola PVD yang digunakan adalah pola segi 4. Yang ketujuh, tidak membahas tentang geomembran dan geotekstil karena hanya digunakan sebagai pendukung tahapan pekerjaan vacuum consolidation dan preloading. Masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penurunan tanah, dan yang selanjutnya adalah metode perbaikan tanah. Ketika suatu lapisan tanah mengalami pembebanan akibat beban di atasnya, maka tanah di bawah beban yang bekerja tersebut akan mengalami kenaikan tegangan. Pembebanan ini juga menyebabkan adanya deformasi partikel tanah dan keluarnya air pori dari tanah. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penurunan tanah atau settlement. Metode Terzaghi, perhitungan penurunan akhir tanah secara teoritis dapat menggunakan persamaan Terzaghi.
Penurunan seketika saat beban diberikan. Penurunan konsolidasi primer disebabkan oleh perubahan volume tanah akibat penambahan beban di atas suatu lapisan tanah dalam periode di mana air pori keluar dari tanah. Penurunan konsolidasi sekunder setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Tanah pada area ini berada pada kondisi normally consolidated, maka persamaan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Tahapan perhitungan penurunan tanah asli sebelum menggunakan PVD dan PAD. Yang pertama, menghitung tekanan overburden efektif. Yang kedua, menghitung tegangan akibat beban timbunan. Yang ketiga, menghitung besar penurunan kondisi normally consolidation. Tahapan perhitungan penurunan tanah asli sesudah menggunakan PVD dan PHD. Yang pertama, menghitung koefisien konsolidasi horizontal. Selanjutnya, menghitung waktu vertikal. Yang ketiga, menghitung derajat konsolidasi arah vertikal. Yang keempat, menghitung faktor waktu horizontal. Yang kelima, menghitung derajat konsolidasi arah horizontal. Yang keenam, menghitung derajat konsolidasi total. Yang ketujuh, menghitung besar penurunan konsolidasi. Metode Ashoka merupakan metode observasi yang digunakan untuk memprediksi besarnya penurunan akhir. Berikut langkah-langkah perhitungan prediksi penurunan tanah metode Ashoka. Yang pertama, melakukan rekapan data dari hasil monitoring alat instrumen geoteknik yaitu settlement plate. Yang kedua, menentukan interval rekapan data minimal 3 hari. Yang ketiga, menyeleksi data yang digunakan untuk diplot data, mulai dari data penurunan tanah stabil hingga penurunan tanah akhir. Yang keempat, plot grafik SN versus SN plus 1 dari data yang sudah diseleksi. Yang kelima, buat garis 45 derajat pada grafik ini. Yang keenam, cari titik perpotongan pertemuan antara plot data dengan garis 45 derajat. Titik perpotongan dapat dicari menggunakan persamaan garis linear. Selanjutnya, didapat nilai prediksi penurunan tanah dari metode Ashoka berdasarkan titik perpotongan antara plot data dengan garis 45 derajat. Berikut contoh grafik dari perhitungan prediksi penurunan tanah metode Ashoka. Yang ketujuh, mencari nilai koreksi CH. Yang kedelapan, menghitung penurunan pada waktu T dengan rumus sebagai berikut. Metode perbaikan tanah, metode konsolidasi dengan vakum preloading kombinasi PVD-PHD. Pada tahun 1952, Gilman memperkenalkan vakum preloading untuk mempercepat proses konsolidasi pertama kalinya. Metode konsolidasi vakum terdiri dari sistem drainase vertikal dan lapis drainase berupa pasir di atasnya. Kemudian dilakukan pemasangan horizontal drain pada lapis drainase pasir dan dihubungkan ke pompa vakum. Sistem ini dikunci dengan menggunakan membran khusus. PVD adalah sebuah jalur drainase yang dimasukkan ke dalam lapisan tanah lunak. Dengan demikian, air pori yang tertekan pada saat proses konsolidasi tanah akan mengalir dengan lebih cepat secara horizontal menuju PVD. Metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga langkah-langkah penelitian, yang keempat bangun alir penelitian. Penelitian dilakukan pada proyek perpanjangan runway Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Pekerjaan perbaikan tanah
penelitian ini, area yang diteliti adalah area modul 1 pada STA 2250 sampai dengan 460. Berikut tahapan penelitian, dimulai dari tahapan persiapan yaitu mengidentifikasi kebutuhan data, mengidentifikasi masalah, menyiapkan dan mempelajari studi pustaka yang akan digunakan sebagai referensi penelitian, dan melakukan survei lapangan guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi. Dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan data berupa data sekunder yang didapat dari instansi terkait di proyek perpanjangan runway Bandara Supadio. Setelah data tercukupi, dilakukan tahapan perhitungan teoritis menggunakan metode terzagi. Dilanjutkan dengan perhitungan metode observasional menggunakan metode asalkan. Hasil dari perhitungan kedua metode tersebut dibandingkan dengan data aktual penurunan tanah di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui metode yang paling mendekati dengan penurunan yang terjadi di lapangan, dan pembahasan yang dilakukan berupa hasil akhir dari penelitian untuk selanjutnya diberikan kesimpulan dan